Bisa nggak ketika Tuhan itu menjadi monyet dan disertai dia menjaga alam semesta ini, bisa nggak dia melakukan itu? Monyet kalau dia cebok pun nggak bisa, apalagi menjaga alam semesta ini. Loh kenapa nggak bisa bang kalau dia Tuhan? Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Wa iyad'una illa syaitanan marida. Dan yang mereka sembah hanyalah setan yang durhaka. Nah, kata Yesus, Yudas itu setan, iblis. Kata Tuhan, yang terkutuk itu adalah yang makan suap. Cerita Bible, yang makan suap antara Yesus dan Yudas itu adalah Yudas. Berarti yang mati tergantung di salib itu adalah iblis. Yang disembah Kristen adalah yang digantung terkutuk di atas tiang salib. Siapa dia? Menurut Al-Quran, iblis. Menurut Yesus, iblis. Jadi mau kayak mana? Maka muncullah pelajaran-pelajaran, terbuka semua, terbongkar semuanya. Ternyata betul. Begitu kita buka Quran, kita lihat Kristen, ternyata tidak ada yang keliru. Jadi Al-Quran ini tidak salah mengatakan bahwa saudara-saudara Kristen menyembah itu, menyembah apa yang dikatakan Yesus di dalam Yohanes 6 nomor 70, iblis. Lalu silakan kalau Anda keberatan, kalau Anda nggak terima, ya kita kaji, kita diskusi baik-baik, kita belajar sama-sama. Bang Suma keliru, kelirunya di mana? Kan begitu. Silakan. Begini bang, Iya. aku juga perlu tanya sedikit nih. Silakan bang. Allah bagi kami menurut abang sama Allah bagi kalian itu satu kesatuan enggak? Bagi Kristen tidak. Enggak, maksudku Allah yang kami akui sama Allah yang orang abang akui satu enggak, sama enggak gitu loh. Yang Anda akui itu kan yang mati di atas tiang salib itu kan ya. Kami tidak akui itu, kalau itu Tuhan. Jadi kalau abang menuduh kami hanya mengakui yang di kayu salib, kenapa abang bahas Bapa? Karena Bapa yang kami maksud adalah Allah. Nah itu dia. Kalau berbicara mengenai Allah berarti Tuhan kami kan. Makanya saya tanya, Allah yang kami punya sama yang abang akui itu satu enggak? Itu yang punya kewajiban untuk menjawab itu abang, bukan saya. Andai saja saya menggunakan kata Yesus, Tuhan kami adalah Yesus, sayalah yang bertanya kepada abang, sama tidak antara Tuhan Yesus kami dengan Tuhan Yesus abang? Tapi kan tidak, kami tidak menggunakan itu. Ini kewajiban abang, kami yang bertanya harusnya. Sama tidak antara Allah yang kami sembah dengan yang abang ini katakan Allah? Kan Kami gitu. itu, Bang, Allah yang kami akui, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kalau Sama Allah, berarti. apa? Berarti sama. Nah, ketika Allah menciptakan langit dan bumi dan para nabi mendapat penglihatan menuliskan kitab kami dan mengabarkan nubuatan sebelum Masehi akan lahir anaknya, yaitu Yesus sebagai anaknya untuk menebus kami. Dan Yesus pun ternaik ke surga menjanjikan Roh Kudus untuk menuntun para yang mengenal dia atau mengakui dia sebagai juru selamat. Ya udah, berarti bagi kami Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus satu kesatuan. Jadi nggak melenceng dong bahwa yang tiga tadi yang disyaratkan oleh Bunda itu satu kesatuan lah bagi kami. Karena itu kan udah memang dinubuatkan melalui para nabi, mulai dari sampai Nabi Yeremia menubuatkannya, terus lahirlah anak Allah yaitu Yesus bagi kami. Ya udah, Yesus naik ke surga menjanjikan Roh Kudus akan menuntun engkau sampai akhir zaman. Ya udah, itulah bagi kami yang kami imani bang. Jadi kalau abang contohnya buat tadi instrumen apa itu Bapak ini gini-gini, bagi kami satu kesatuan memang. Itulah kesatuannya, makanya bagi kami itulah satu. Memang satu lah itu, yang tiga itu, yang Trinitas itu. Itu loh bang. Ya, saya menghargai
Tapi kalau kita berbicara perspektif kebenaran, tidak sesederhana itu, Bang. Pencipta langit dan bumi yang kita akui maha kuasa, maha menciptakan, tiba-tiba kemudian ada anaknya, kemudian ada rohnya, itu tidak kayak begitu. Itu konsep Roma Yunani yang tadi berasal dari Trimurti. Kalau itu yes. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Kenapa bisa di Kristen itu terjadi? Karena ada pembinasa keji yang tampil di situ. Di dalam Matius 15, Matius 24, nomor 15. Apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Nabi Daniel mengatakan ada pembinasa keji. Pembinasa keji ini di dalam Daniel 7:25. Dia si pembinasa keji akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Nah, yang maha tinggi mengatakan bahwa tidak ada Tuhan selain dia. La ilaha illa huwa. Di dalam kitabnya orang Yahudi juga jelas. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Tidak ada Tuhan di samping aku. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum dan sesudah aku. Hendak kepada siapa engkau menyamakan kami sehingga kami sama? Tuhan itu cuma satu. Tuhan yang ada di dalam Al-Quran dan Tuhan yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi itu sama. Pencipta langit dan bumi, tidak ada beranak, tidak ada kemudian turun menjadi manusia, inkarnasi, teofani, itu tak ada. Itu tidak disifati Tuhan Anda itu dengan Tuhan yang diajarkan oleh para nabi. Makanya saya tidak lantas mengatakan Tuhan kita sama, karena Anda beda dengan ajaran para nabi. Penyimpangannya kemudian ketika muncul penentang si pembinasa keji melawan firman Tuhan, yaitu yang membelokkan konsep munculnya Trinitas ini. Coba, nabi mana yang mengajarkan Trinitas? Adam tidak, Abraham tidak, Daud tidak, Salomo tidak, Nuh tidak, Lut tidak. Siapa yang mengajarkan Trinitas? Satu di dalam tiga, tiga di dalam satu. Ya, Trimurti. Siapa itu? Hinduisme, orang-orang Roma, Yunani. Para nabi tak ada yang mengajarkan itu. Yesus mengajarkan apa tentang dirinya? Utusan. Dia adalah utusan Tuhan. Lalu kenapa utusan Tuhan dijadikan juga pribadi Tuhan? Siapa yang ngajarin? Ya si pembinasa keji itu tadi. Pembinasa keji yang dinubuatkan Nabi Daniel. Dia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Siapa itu? Baca Matius 24:15 sampai nomor 27. Di situ orangnya tuh yang mengaku pernah bertemu dengan Yesus di padang gurun, yang mengaku pernah bertemu dengan Yesus dalam bilik. Itulah si pembinasa keji. Pembinasa keji inilah yang menghentikan kurban-kurban hewan, menggantikannya dengan kurban manusia. Pembinasa keji inilah yang mematikan dan menghapus semua hukum-hukum Tuhan dan menggantikannya dengan hukum-hukum dia sendiri. Nah, makanya Kristen ini mau sampai mati mereka mengaku pengikut Yesus tidak akan pernah bisa ditemukan apa buktinya. Yesus itu, Kristen itu pengikut Yesus. Di mana buktinya? Tak ada. Orang Kristen hanya mengatakan kami pengikut, kami ini, tapi bukti tak ada. Yesus lakukan apa, Kristen lakukan apa, tapi di mulut selalu mengatakan pengikut, pengikut, anak-anak Tuhan. Mana buktinya? Dengan kalian makan babi, dengan kalian tidak bersunat, dengan kalian ibadah minggu gitu, dengan kalian menyanyi di gereja, itu buktinya kalian itu adalah pengikut Yesus? Oh no, tidak. Pengikut Yesus standarisasinya adalah mereka pasti adalah orang-orang Yudaism, mereka adalah pelaku Torah. Jadi tidak ada, Bang. Makanya Al-Quran itu datang mengatakan dengan sangat jelas bahwa kalian itu hanyalah seorang pendusta. Mereka hanya pembohong yang mengada-adakan kemudian tentang diri mereka. Innama yaftaril kazibal ladina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kazibun. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itu adalah pembohong. Lalu Allah mengatakan apa? Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Biarkanlah mereka di dunia ini makan, minum sesuka hati mereka dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat dari perbuatan mereka. Nah, sekarang perbuatan orang Kristen itu apa? Ibadah minggu, menyembah Yesus,
minum khamar, makan babi, tidak bersunat. Ini siapa yang mengajarkan? Yesus. Yesus yang mengajarkan? Bukan. Si pembinasa keji. Itulah yang mengajarkan kepada Anda. Makanya saya katakan Anda menyembah apa yang diberikan oleh, dihadiahkan oleh si pembinasa tadi. Silakan. Intinya kebenaran abang belum berdasar bagi kami, itu aja lah. Ya, kalau hanya sekedar penolakan abangku, iblis pun menolak. Perintah langsung dari Tuhan aja mereka aja tolak. Apalagi kalau hanya perintah dari kami yang manusia biasa ini. Kami maklum itu. Kami maklum. Ingat, antara Islam dan Kristen, satu dari dua golongan ini adalah pengikut Lucifer, pengikut iblis. Satu. Entah itu Islam, entah itu Kristen. Nah, silakan Anda renungkan sendiri. Kami menyembah kepada pencipta langit dan bumi yang tidak sama seperti makhluk. Siapa yang bisa menunjukkan Tuhan kami sekarang? Tak ada. Kami beriman kepada para nabi yang datang kepada Bani Israel, beriman kepada kitab-kitab mereka. Ada yang kami ingkari? Tak ada. Kami beriman kepada Injil yang datang kepada Nabi Isa, beriman kepada Torah yang datang kepada Nabi Isa. Kami imani. Tidak ada yang kami ingkari, tidak ada yang kami tolak, tidak ada yang kami revisi, tidak ada yang kami katakan sebagai perjanjian lama. Tidak. Kami mengatakan itu adalah firman yang berlaku bagi Bani Israel pada masanya, dan itu tidak akan pernah digantikan oleh hukum-hukum manusia. Itu. Nah, sedangkan saudara Kristen, Tuhannya Bani Israel itu bukan manusia, bukan anak manusia. Tuhannya orang Kristen salah satunya manusia, anak manusia. Coba, Tuhannya orang Yahudi meminta kepada orang Yahudi agar mengkuduskan hari Sabtu. Orang Kristen hari Minggu. Tuhannya orang Yahudi jangan makan babi. Orang Kristen makan babi. Tuhannya orang Kristen bersunat, bunuh yang tidak bersunat. Orang Kristen tidak bersunat. Lalu iblis bekerja di mana? Penyaliban. Satu, iblis merasuki Yudas. Dua, imam kepala membuat tipu muslihat. Tiga, mahkamah agama membuat kesaksian-kesaksian palsu. Empat, Pilatus mengatakan seluruh orang Yahudi melakukan itu karena dengki. Kelima, orang Yahudi sepakat membunuh Yesus karena mereka takut bangsanya dirampas oleh orang Roma. Keenam, orang Farisi mengatakan oknum yang mati tergantung di atas tiang salib itu adalah terkutuk. Ketujuh, orang yang dikutuk Tuhan di atas tiang salib hanyalah orang yang wajib dihukum mati karena dosanya sepadan dengan hukuman mati. Lalu, kemana kebenaran Kristen harus diarahkan? Tak ada. Kebenaran apa yang ingin kita sisipkan di situ? Tak ada. Penyaliban itu adalah hasil rekayasa iblis. Membunuh manusia sebagai tebus dosa hanya rekayasa iblis. Ibadah minggu hanya rekayasa. Natal rekayasa. Mana? Trinitas rekayasa. Mana? Apa kebenarannya? Aspek yang mana itu? Orang Yahudi diperintahkan sabat, ada dalilnya. Mereka berkurban hewan, ada dalilnya. Mereka sujud dalam beribadah, ada dalilnya. Mereka berpuasa, ada dalilnya. Semua yang mereka lakukan berdalil. Kristen ibadah minggu, tunjuk dalilnya. Tak ada. Dan yang paling parah lagi, Bang, yang paling parah lagi, ada yang Anda tidak kenal dalam agama saudara. Tak ada bapaknya, tidak dikenal siapa bapaknya, tidak dikenal siapa ibunya. Tiba-tiba saja muncul memberikan hadiah 13 buku, ditambah buku satu lagi, yaitu buku Ibrani yang tidak ditahu sama sekali siapa penulisnya. 14 buku semuanya. Anda mengambil semua buku-buku ini, Anda jadikan sebagai landasan dalam beragama, tapi Anda tidak tahu siapa orang yang menghadiahkan Anda itu. Namanya Paulus, tapi dia siapa? Bapaknya siapa? Mamanya siapa? Anda nggak tahu. Orang misterius yang mengaku bertemu dengan Yesus di pulau pada saat dia ke Damsik. Sementara Yesus mengatakan dalam Matius 12 nomor 22, orang yang ketemu, ya orang yang kerasukan roh jahat, ciri-cirinya tiba-tiba buta.
intinya beginilah bang. Beginilah bang, intinya begini. Abang bisa sangkal nggak 1 tambah 1 itu kenapa nggak 3? Itu aja lah gitu. 1 tambah 1 itu kok 2? Kenapa nggak 3? Itulah bang sangkal. Sama persis itu abang menyangkal ajaran kami. Iya, saya tidak menyangkal Tuhan abang itu 3. Siapa bilang saya mengatakan saya menyangkal? Tidak. Bapak tambah Yesus sama dengan 2. Ya kan? 1 Bapak, 1 Yesus, 2 kan? Tambah Roh Kudus merpati 3 kan? Tak ada saya sangkal. Makanya saya katakan ini adalah modifikasi dari Trimurti. Nah, sedangkan Tuhannya orang Yahudi, Tuhannya Abraham, ada berapa Tuhannya Abraham? Siji. Musa, berapa Tuhannya? 1. Daud, 1. Yesus, 1. Lalu dari mana Kristen ini mendapatkan kalau bukan dari Trimurti? Dari mana? Ada Yesus mengajarkan itu? Enggak ada. Bahkan pesan yang dia sampaikan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Yesus dikenal sebagai apa? Utusan. Bapak dikenal sebagai apa? Satu-satunya Tuhan. Berarti ada Tuhan, ada utusan Tuhan. Tapi di Kristen tidak. Yang satunya utusan, yang satunya pengutus, satu-satunya, dua-duanya adalah satu. Ini Trimurti yang dimodifikasi. Dan itu dianut bukan Yahudi, celakanya dianut oleh orang Roma. Sementara orang Roma ini adalah orang yang sudah kemudian terkontaminasi dengan sangat kental pemahaman-pemahaman Yunani. Sedangkan Yunani itu syarat dengan Hinduisme. Penyembahan-penyembahan terhadap roh-roh, terhadap dewa-dewa. Coba, dari mana konsep Trinitas itu? Kalau bukan dari Roma Yunani. Apakah dari Yahudi? Tidak. Mau Anda larikan kemana di Yahudi? Tak ada. Selamat Soeharto. Syukran. Gimana itu bang? Kami Islam ini hanya membacakan sebuah dalil dalam Al-Quran ketika kemudian Bani Israel diseru, ahli kitab diseru oleh Tuhan kami. Allah mengatakan, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallah nurun wa kitabum mubin. Wahai ahli kitab, orang Yahudi, orang Nasrani, dulu aku menyertai kalian. Ini ma'akum, dulu aku mencintai kalian. Tapi kalian mengingkari. Setiap ada yang kamu minta, aku kabulkan. Kamu minta ini, aku kasih. Kamu minta itu, aku kasih. Aku perlihatkan keselamatan. Sejak kalian itu diperbudak oleh Firaun, sampai aku lindungi, masuk sampai ke tanah perjanjian. Tapi apa yang kalian lakukan kepada Nabiku Musa alaihissalam? Ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Nabi Musa kemudian berkata di dalam Al-Quran, ketika kemudian Allah menceritakan kembali kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa menerangkan bagaimana dia kemudian ditolak, disakiti kemudian oleh kaumnya. Wa isqala Musa liqaumihi, ya qaumi lima tu'sunani, wahai kaumku, kenapa kau selalu menyakiti aku? Aku selalu melindungimu, aku selalu meminta pertolongan kepada Tuhanmu. Aku menjadi jalan keselamatan bagimu. Tapi kenapa kau menyakiti aku? Lima tu'sunani wa qad ta'lamuna anni, padahal kalian tahu aku ini adalah Rasulullahi ilaikum, utusan Tuhan untuk kalian. Kenapa kau selalu menyakiti aku? Kabur bang, Itu kabur. kata Nabi Musa. Udah kabur Makin bang. aku menangis, ternyata aku bicara sendiri dari tadi. Jadi Nabi Musa itu mengatakan apa? Kenapa kau selalu menyakiti aku, wahai Bani Israel? Aku orang yang datang kepadamu, berkata kebenaran kepadamu. Tapi ini pembalasanmu. Nah, di dalam Ulangan dikatakan begitu. Sedangkan aku masih hidup di tengah-tengah kamu, wahai Bani Israel, kaum yang tegar tengkuk,
engkau sudah menunjukkan pembangkanganmu kepada Elohim. Bagaimana nanti ketika aku tak ada? Itu kata Nabi Musa. Seirama dengan Al-Quran. Falamma zagu azagallahu qulubahum. Maka ketika mereka berpaling dari kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa, Allah memalingkan hati mereka, kata Allah. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Nah ini. Tetapi Allah begitu kasih, Allah begitu cinta, Allah begitu sayang kepada Bani Israel. Sungguh pun demikian, Allah masih juga mengutus Rasulnya. Maka didatangkanlah Rasul bernama Nabi Isa alaihissalam kepada mereka. Tapi ketika datang Nabi Isa, diterima? Oh tidak. Malah semakin dihujat, semakin menjadi-jadi pembangkangan mereka. Apalagi yang datang ini adalah orang yang dituduh oleh mereka lahir dalam keadaan zina. Semakin menjadi-jadi. Maka Allah kemudian mengatakan dalam Al-Quran, falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin wa man azzama mimman iftara 'ala Allahi al-kadhiba wa huwa yud'a ila al-islam wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Orang-orang zalim aja yang kemudian setelah keadaan itu nyata bagi mereka, didatangkan Islam, lalu mereka kemudian menolak Islam. Maka mereka adalah orang-orang zalim. Sezalim-zalimnya orang terdahulu zaman Rasulullah, lebih zalim mereka yang ketemu langsung dengan kita hari ini. Karena kita mengulas Bible-nya, mengupas Bible-nya, menyampaikan isi Bible-nya, menguraikannya kemudian dengan menjelaskan Al-Quran, mereka tetap berpaling. Maka mereka jauh lebih zalim. Makanya Al-Quran mengatakan, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina anamta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Silakan teman-teman renungkan apa yang saya sampaikan ini. Kalau ada yang saya sampaikan ini kurang berkenan menurut saudara, ada yang perlu diluruskan, silakan naik, kita diskusikan dengan baik. Yang jelas, pesan yang ingin saya sampaikan malam ini adalah Al-Quran saya mengatakan dengan sangat jelas bahwa apa yang mereka sembah selain daripada Allah itu adalah inasan, dan kata Allah mereka ini adalah penyembah setan, penyembah iblis. Kita buktikan apakah Al-Quran saya keliru atau tidak. Wa iyyadu'una min dunihi illa inatha wa iyyadu'una illa syaitanan marida. Kita hiburan dulu dari Bang Caesar. Caesar. Mereka takut bahas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Caesar. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Oke teman-teman semuanya, Sahabat Guzia, saudara-saudara, lanjut Pak. Abang dah. Untuk teman-teman yang pengen naik, saudara kita Kristen Tritung, Wanes, Yesus Only, Katolik, Advent, Paganism, penyembah kardus Indomie, silahkan naik. Tapi dengan catatan bawa akal, ya, otaknya jangan ditinggalkan di bawah. Untuk teman-teman viewer di bawah yang sangat baik ataupun pura-pura baik, serta manusia yang beriman juga manusia yang masih mencari keimanan, Kaisar Nero Claudius berkalam kaul di pasal live bahasa sahabat Bang Zuma. Tap-tap layar sampai 500k guys. Tap-tap layar supaya kuat ya. Dan jangan lupa follow akun host narasumber di atas. Untuk saudara Tritung, Oten, baik pun siapapun itu namanya, harap diskusi dengan dasar pengetahuan menggunakan dalil dan data, paparkan dengan baik narasi, literasi, kolerasi, komparasi, tidak menggunakan diksi, asumsi, logikal pelesi, cek cokologi apalagi geoblokologi. Ya, narasumber memberi dedikasi, viewer penonton mendapatkan edukasi, diskusi tanpa pakai urat, tanpa hujat menghujat, tanpa ajaran sesat, cukup bermanfaat dan selalu untuk diingat. Inspiratif, tidak mengenal kontradiktif, dan pastinya bukan provokatif. Selamat datang di kebenaran bagi yang menerima. Dan selamat bingung buat kalian yang masih kebingungan sampai hari kiamat. Sekian, terima gaji. Stay tune. Masya Allah.
Masya Allah, luar biasa. Syukran. Bang, Pasien berikutnya silakan naik. mungkin bisa kita kontrak ini Bang Cesar 1 bulan. Boleh. Boleh. Satu lagi untuk peringatan keras. Izin Abang Handi Celebes dan Bang Zuma juga Bunda Rama izin ya. Iya. Peringatan keras buat di sini ya, buat kalau mau berdiskusi dengan baik. Sekali lagi saya sumber yang mau naik, gunakan dalil data sesuai dengan tekstual dan boleh merujuk ke teks original. Jangan asumsi karangan bebas, ujungnya nanti blunder kena tebas. Jangan pelintir isi Bible dengan jengkal, akhirnya total jadi produk gagal. Boleh terangkan sesuai paradoks, tapi terima kenyataan jika ketabok. Penonton muak mendengar narasumber yang sangat bodoh di sini ya, karena lebih baik membaca majalah Bobo. Kalau cuma mau doktrin dogma, mendingan diam, nyimak jadi berhala di bawah atau menongkrong saja di rest area. Sekian, stay tune. Cakep. Oke, sebelum ke jual beli ini ada berlian. Berlian katanya Kristen. Tadi aku baca komennya. Silakan berlian. Ya, selamat malam semua saudara muslim. Malam Bang. Malam. Ya, kalau diizinkan Bang, saya ingin bertanya Bang. Sangat Silakan. diizinkan Bang. Silakan. Tapi izin sebelum ke berlian saya mau perjelas dulu. Ini mirip ya Gurunda yang tadi dibahas ya. Yang mana tuh? Trinitas, coba host dibesari. Mirip memang ya ajaran Trimurti, ya kan? Ini kan Trinitas ini. Yesus, Bapa, Roh Kudus. Ini Trimurti, ini 3 juga ini. Hindu, ajaran Hindu yang terdapat dalam ajaran Kristiani. Ini. Jadi ada Brahma dalam Hinduisme dimodifikasi menjadi Allah Bapa, Wisnu dimodifikasi menjadi Yesus, anak Allah, dan Siwa dimodifikasi menjadi Roh Kudus. Wish, Trinitas sama dengan Trimurti, ajaran pagan ya. Oke. Silakan dijelasin dikit apa betul ini Gurunda? Mirip. Roma Yunani kan memang dari sana. Yunani itu kan Hinduisme. Mereka iya, mereka itu ajarannya itu di situ. Pokok ajarannya itu jelas. Jadi dipahami, Yesus sendiri dan murid-muridnya itu hidup lahir dalam lingkungan orang-orang Yahudi. Bahasa yang digunakan minimal Aramaik, kan gitu. Kitab-kitab mereka pun menggunakan bahasa Ibrani. Nah, sedangkan kalau kita berbicara mengenai kitabnya orang Kristen, berbahasa Yunani. Dari mana dasarnya ini? Karena Kristen ini berkembang dalam kebudayaan Yunani, sedangkan kebudayaan Yunani itu sendiri sangat dipengaruhi oleh kebudayaan Hinduism. Begitu Bunda Rahma. Oke, Bang Zuma, kita ini mumpung lagi ada Bang Berlian. Iya. Tadi ada sesuatu yang ingin disampaikan. Silakan Bang Berlian. Ya, jadi begini Bang. Saya kan sudah kurang lebih mengikuti perdiskusian yang ada di TikTok ini begitu ya. Jadi Iya. ya, jadi saya sering mendengar begitu ya, saudara muslim selalu mengatakan Allah itu dari segi apapun itu tidak serupa dengan makhluk. Begitu Bang ya? Iya. Ya. Pertanyaan saya Bang, kalau memang Allah itu Maha Kuasa, dia mampu nggak menjadi manusia itu? Mampu menciptakan manusia. Ya, pertanyaannya Bang, dia mampu apa tidak? Mampu menciptakan manusia. Artinya Abang mengiyakan bahwa dia bisa menjadi manusia Bang ya? Kalau menjadi manusia berarti Tuhan menjadi ciptaan. Dan itu mustahil disifati Tuhan. Mustahil. Mustahil Tuhan diciptakan. Kan ada sifat-sifat mustahil bagi Tuhan. Misalnya, mustahil Tuhan mati. Mustahil Tuhan punya kelemahan. Mustahil Tuhan punya cacat. Sehingga sifat-sifat mustahil bagi Tuhan inilah yang menyebabkan Tuhan itu tidak makhluk. Kalau berbicara mengenai menjadi, nah, maka patokannya Yesaya 55:11, Mazmur 33:9, Al-Quran surah Yasin.
Innama amruhu ita arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Maka jadi. Mazmur 33 nomor 9 Anda baca. Tuhan memberi perintah maka semuanya ada. Yesus tadinya tidak ada. Diberi perintah, lahirlah kau tanpa ayah. Lahir. Maka Tuhan Maha Kuasa menciptakan manusia. Ada yang tanpa ayah ibu, ada yang tanpa ayah, ada yang tanpa ibu. Ada yang ada ayah ibunya. Jadi Tuhan Maha Kuasa. Jadi kalau saudara Kristen mengatakan, orang Islam ini gimana sih? Orang Islam itu mengatakan Tuhannya Maha Kuasa. Tapi kok kenapa Tuhannya tidak Maha Kuasa menjadi manusia? Bung, Tuhan itu Maha Kuasa, Maha Pencipta. Jangan tinggalkan kemaha penciptaan Tuhan. Ketika Tuhan menjadi manusia, itu sama halnya pilot menjadi kucing. Alam semesta ini hancur kalau penciptanya yang mengaturnya berhenti menjadi Tuhan, yaitu menjadi makhluk. Bagaimana kalau pesawat itu berjalan, atau Anda lagi naik mobil, lagi di tol, lari 100, Anda lagi naik Grab, lari 100 di tol, tiba-tiba driver yang membawa mobil Anda itu berubah jadi ayam jantan. Terarah enggak itu mobil? Pegang setir aja kagak bisa. Jadi tak bisa, itu sifat manusia aja nggak masuk akal. Apalagi pencipta langit dan bumi. Nggak bisa, Bung. Makanya dikatakan konsep itu batil. Di dalam kitab saudara Matius 15, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri tempat suci, menurut firman yang disampaikan oleh Daniel, pembinasa keji itu menantang firman Tuhan. Ia akan mengucapkan perkataan yang menantang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang suci milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah hukum. Itu yang dikatakan oleh Nabi Daniel, berusaha mengubah hukum. Tuhan sudah mengatakan bahwa aku bukan manusia, bukan anak manusia. Hosea 11 nomor 9, Tuhan pencipta langit dan bumi, bukan manusia. Yesus manusia. Berarti yang mana yang harus kita tegakkan ini? Firman Tuhannya atau keinginan orang-orang Roma Yunani? Nah, ini yang harus kita pahami pelan-pelan. Silakan, Bang. Iya, begini Bang. Menjadi manusia, Allah menolaknya begitu ya. Tapi dilabeli predikat nama layak makhluk ya, layaknya makhluk begitu ya, dilabeli dengan nama, Allah nggak menolaknya begitu loh Bang. Artinya begini Bang, maksud saya, kalau memang dari segi apapun itu dia dikatakan tidak serupa dengan makhluk, harusnya ketika Sang Pencipta itu dilabeli dengan nama, dan nama itu yang seperti kita ketahui, nama itu tercantum di dalam makhluk begitu ya. Harusnya Allah pun menolak itu dong Bang. Karena tidak serupa dari segi apapun dengan makhluk begitu. Loh, makhluk ini kan dikasih predikat, dilabeli dengan nama begitu loh. Layaknya juga sesembahannya saudara kami Muslim ini begitu. Nah, maksud saya itu artinya di situ ada kesamaan begitu loh antara makhluk dengan Sang Penciptanya begitu Bang. Maksud saya Bang, dipertegas di situnya begitu Bang. Benar-benar tidak samakah dengan makhluk atau memang ada persamaan begitu. Jadi gini, Bung. Alam semesta ini adalah bias. Alam semesta ini adalah bias dari keadaan daripada pencipta. Sama seperti bangunan itu adalah bias dari arsitektur, bias dari tukang, bias daripada orang yang merancang. Alam semesta ini adalah bias dari Sang Maha Sempurna. Makanya alam semesta ini sempurna. Nah, yang Anda katakan itu, manusia punya nama, Tuhan punya nama. Manusia punya mata, punya penglihatan, Tuhan Maha melihat. Manusia punya pendengaran, Tuhan Maha mendengar. Manusia berkata-kata, Tuhan Maha berkehendak, Maha berkata-kata. Kita ini adalah bias dari pencipta. Karena kesempurnaan kita alam semesta ini adalah bias dari yang membuat kita. Seorang yang tidak tahu masak, lalu kemudian menggoreng ikan, tengok aja nanti apa rasanya sayurnya tuh ikannya. Karena dia tidak ahli. Allah menciptakan segala sesuatunya dengan akal. Maka Allah kemudian memberikan pemahaman kepada manusia untuk mengenal benda, mengenal objek. Demikian juga kita mengenal Tuhan. Tuhan itu gelar Tuhan itu adalah Allah.
bukan berarti sama, tidak. Allah adalah sang khalik, sementara kita adalah makhluk. Contoh misalnya, kera punya mata, teman-teman punya mata. Apakah Anda dengan kera sama? Tidak. Padahal itu sama-sama makhluk. Nah, sementara khalik dengan makhluk itu berbeda. Sang khalik memiliki nama untuk apa? Untuk kita puji, untuk kita puja, untuk kita sanjung, untuk kita muliakan. Nah, kita juga punya nama supaya kita saling kenal satu sama lain. Itulah yang membedakan kita dengan pencipta langit dan bumi. Yang satunya khalik, sementara kita ini adalah makhluk. Nah, kita mensifati manusia itu adalah bias daripada sifat pencipta langit dan bumi. Tuhan mengatakan memberi. Dalam perspektif pemahaman kita, memberi itu menggunakan tangan. Berarti Tuhan punya tangan. Nah, Tuhan Maha memberi, merancang kemudian makhluknya untuk memberi dengan menggunakan tangan. Bagaimana dengan Tuhan? Ya pasti jauh berbeda gitu antara sang pencipta dengan ciptaannya. Tapi pertanyaan saya itu bukan di kepribadian atau yang melekat pada diri Allah itu begitu. Cuma pertanyaan saya itu kan karena saya membaca begitu ya Bang Juma ya, di tafsirnya itu kan, itu di situ dikatakan dari segi apapun begitu. Artinya kalau saya mengikuti tafsir tersebut, dari segi apapun itu tidak serupa dengan makhluk. Ya kalau mau konsisten kan harusnya kan yang dikenakan makhluk itu kan harusnya tidak ada pada diri Allah, kan begitu harusnya. Itu makanya saya menjadi pertanyaan begitu loh Bang, kalau kaum saudara saya muslim ini selalu bilang Allah itu tidak serupa dengan makhluk begitu. Tapi ada satu yang dimiliki oleh makhluk dan itu dikenakan juga oleh sang pencipta begitu. Jadi kan gimana, jadi bias begitu Bang Juma. Iya, saya kira ini hanya asumsi-asumsi aja ya. Itu hanya merupakan alasan-alasan aja untuk kemudian membantah apa yang Tuhan katakan. Yeremia 10 nomor 6, Al-Hijr juga menerangkan, 2 Samuel 7:22, tidak ada yang serupa dengan Tuhan. Laisa kamitslihi syai'. Kemudian Anda menyerupakan, karena nama ada pada diri Tuhan, pada diri manusia juga ada nama. Padahal yang tidak serupa di sini adalah sifatnya, wujudnya. Karena kenapa? Manusia itu cenderung mempertuhankan apa yang bisa mereka lihat. Dia menyamakan Tuhan dengan makhluk, bukan dengan nama, tetapi dengan wujud, keberadaan. Sehingga berbicara mengenai kesamaan antara Tuhan dengan makhluknya, itu tidak bisa dilihat dari aspek karena Tuhan punya nama, manusia punya nama, Tuhan hidup, maha hidup, manusia juga hidup, Tuhan mendengar, manusia juga mendengar, maka itu sama. Bukan kayak begitu. Yang dimaksud di sini adalah Tuhan menyatakan bahwa aku itu tidak sama seperti makhluk. Dalam arti hakikat, dalam arti sifat, dalam arti keberadaan, dalam arti kuasa, dalam arti kemahasucian, kesucian dan seterusnya. Nah, begini Bang Juma, kalau memang seperti itu, kenapa ada yang bisa menafsirkan seperti itu? Tahu dari mana dia tidak serupa dengan makhluk itu, yang menafsirkan itu? Nah sekarang siapa yang bisa mengadangkan keadaan Tuhan itu kayak mana bentuknya, wujudnya? Loh ya justru itu Bang Juma, kok bisa keluar tafsiran seperti itu sedangkan tafsiran yang mana? Ya tafsiran yang dikatakan Allah itu dari segi apapun tidak serupa dengan makhluk Bang Juma, itu siapa? Ya memang dari segi apapun tidak bisa disamakan. Dia tahu dari mana yang menafsirkan itu? Karena Tuhan mengatakan laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Tuhan. Loh tapi yang saya baca itu kan dalam tafsir Bang Juma, bukan dalam Iya, kan saya juga sudah mengatakan kepada Anda. Terus yang Anda maksud sama dengan Tuhan itu apa? Maksud saya begini Bang Juma, tadi kan Bang Juma mengatakan bahwa memang Allah itu tidak boleh diserupakan dengan makhluk begitu. Ya memang tidak boleh diserupakan karena Ya. Tuhan itu memang tidak serupa dengan makhluk. Ya, tapi saya temukan itu di dalam tafsir Bang Juma di Asyura. Yang ditafsir itu mengatakan serupa. Tidak serupa dengan makhluk. Ya, terus bedanya dengan saya? Ya dia menafsirkan itu tahu dari mana?
Ayatnya kan mengatakan itu. Tuhan pencipta langit dan bumi, laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. Ya artinya kan begini Bang Juma, tadi kan dibilang bahwa hakikat daripada Allah itu kan tidak ada yang mengetahuinya begitu. Kok tiba-tiba ada tafsiran seperti itu begitu loh? Kan Tuhan yang menyatakan dirinya. Tidak ada yang sama seperti aku. Al-Quran yang mengatakan itu, Tuhan menyatakan dirinya melalui kitab suci. 2 Samuel 7:22. Yeremia 10 nomor 6. Tuhan tidak serupa dengan apapun. Terus kurang apa lagi? Ya semestinya kan perlu ada kejujuran begitu Bang Juma. Memang kalau sudah dikatakan bahwa tidak ada yang mengetahui hakikat daripada Allah, harusnya juga jangan ditafsirkan juga begitu ya kan? Alangkah baiknya Kan tafsirannya sudah jelas, tidak ada yang sama seperti Tuhan. Yang salahnya di mana? Ya makanya itu jadi pertanyaan Bang Juma, kok dia bisa menafsirkan seperti itu begitu? Ya Allah ya Karim. Kan ayatnya sudah ada begitu. Iya di mana Kan ayatnya? di Al-Quranul Karim sudah jelas dikatakan, laisa kamitslihi syai'. Yeremia 10 nomor 6 juga dikatakan laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Terus apa yang salah? Al-Quran surah Asy-Syura ayat 11. Iya ayat 11 itu tidak seperti itu kan yang saya baca. Itu keluarnya tidak serupa dengan makhluk itu dalam tafsirnya begitu. Tapi Ya Allah, dalilnya ya nggak tertulis seperti itu. Lalu Loh makanya justru itu Bang Juma yang menafsirkan ayat 11 itu, ayat 1 itu, Asy-Syura ayat 1 itu tuh siapa? Dia tahu dari mana begitu? ayatnya Bang yang mengatakan itu ayat Al-Quran. Asy-Syura ayat 11. Yeremia 10 nomor 6. 2 Samuel 7:22. Engkau Tuhan Maha Tinggi, tidak ada yang serupa dengan Engkau. Iya, yang saya pertanyakan tuh begini Bang, maaf ya Bang Juma ya. Di situ Iya, silakan. di situ tegas ya tafsirnya mengatakan, itu tegas nggak ada keraguan Bang Juma, di situ dikatakan dari segi apapun. Artinya ini udah menjadi kalau digaris merahi gitu ya, kata dari segi apapun itu tidak serupa dengan makhluk gitu. Loh, tadi barusan Bang Juma menyampaikan tidak ada satupun manusia yang mengetahui hakikat daripada Sang Pencipta itu begitu. Daripada si Allah itu. Loh kok tiba-tiba ada tafsiran ini begitu. Dari segi apapun dia tidak serupa dengan makhluk gitu. Memang Allah pernah berbicara langsung kepada orang yang menafsirkan ini bahwa dia memang tidak serupa dengan makhluk dari segi apapun begitu loh. Kok bisa ada tafsiran seperti itu begitu? Sedangkan tadi Bang Juma mengakui bahwa tidak ada satupun manusia yang mengetahui hakikat daripada Allah itu begitu loh. Kan Al-Quran yang mengatakan itu, ayatnya yang mengatakan itu. Laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Tuhan. Terus kita mau menyerupakan apa Tuhan itu? Benang kusut? Manusia? Ya berarti kalau kita penuh dengan kejujuran sebenarnya kan ada persamaan Bang Juma kalau begitu ya kan? Karena yang dikenakan Apanya yang sama? Kalau saya nanti punya anak, terus anak saya namakan Allah gitu. Ya. Dari segi nama menurut Bang Juma sama nggak itu? Sama. Nah, artinya ada kesamaan dong dengan makhluk. Berarti kau gila. Di situ kan bukan dikatakan tak ada yang sama dengan nama Tuhan. Serupa. Yang maksudnya serupa. Itu dari segi apapun Bang Juma yang saya baca. Oh, tidak begitu. Anda hanya terjemahan berarti. Al-Quran tidak dipahami seperti itu. Jangankan nama Bung, Allah itu dikatakan memiliki tangan loh. Coba, memiliki kaki, memiliki betis. Tapi apakah kemudian itu sama seperti makhluk? Tidak. Di situ kekeliruannya Anda. Ketika Anda mengatakan ada anak yang bernama Allah, kemudian itu serupa, tidak. Makanya saya katakan dari tadi, tolong baca Qur'annya. Iya. Tolong baca ayatnya. Iya Bang Juma. Anda nggak membaca ayatnya. Secara kemahakuasaan ya pasti berbeda begitu. Nah itulah yang dikatakan Al-Quran. Sekarang kalau misalnya saya, mohon maaf nih, saya punya kucing beranak, namanya Berlian. Boleh saya katakan itu sama seperti Anda? Secara nama yang sama kan?
Ya sama, serupa enggak? Serupa Antara dengan- anak kalau kucing pribadi- saya dengan Anda. Kalau pribadinya pasti berbeda lah. Tapi secara Sudah. hakikat yang dikenakan gitu ya, atau nama yang dikenakannya sama. Bukan begitu yang dikatakan dalam Al-Quran. Laisa kamislihi syai'. Tuhan itu tidak serupa Yesus. Tuhan itu tidak serupa manusia. Coba Anda baca Yeremia 10 nomor 6. Bisa enggak Yesus itu jadi Tuhan? Tidak bisa. 2 Samuel 7 nomor 2. Bisa enggak Yesus itu jadi Tuhan? Tidak bisa. Tidak bisa. Mau Yesus itu dikepang rambutnya supaya tidak serupa manusia, tetap aja manusia. Mau dia dibotakin di tengahnya, Kalau dia ingin menjadi tetap aja manusia. Kalau dia ingin menjadi manusia, tapi dengan alasan yang fundamental, alasan yang memang itu untuk tujuan yang dia, ya kita punya kuasa apa gitu loh Bang untuk membatasi Tuhan, begitu. Oh, kok bisa? Bukan kita yang membatasi Tuhan. Tuhan itu Tuhan, Bang. Tuhan itu Tuhan. Khalik itu Khalik. Begini, Kalau Bang, maksud saya begini Bang, kalau dia jadi kucing tapi tidak ada alasan atau tidak ada tujuan yang pasti. yang Kalau dia jadi kucing bukan Tuhan itu, siluman. Ya kalau misalnya ada alasan tertentu atau tujuan tertentu yang sangat Ada, berarti Anda tidak mengerti apa itu Tuhan. Anda tidak ngerti. Yang Anda dalam benak Anda itu Tuhan adalah makhluk, betul? Ya kan? ya buat Jadi saya, jadi Tuhan bagi Anda itu yang bisa berubah-berubah. Hari ini bisa jadi kucing, besok jadi ayam, besok lusa jadi kera. Itu kan? Inilah konsep Romawi Yunani yang Anda bawa. alasan tertentu Bang, dengan alasan tertentu. Alasan tertentu. Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan karena ingin menyelamatkan manusia. Begitu Tuhan ingin menyelamatkan monyet, berubah menjadi. Ya kalau memang monyet itu perlu diselamatkan ya nggak jadi masalah buat saya Bang. Nah, sekarang Tuhan kalau sudah jadi monyet, apakah dia masih Tuhan? Tujuannya Izin garis boleh saya akhirnya bicara? seperti apa begitu? Boleh Tujuannya Bang, saya bicara? kalau Tuhan itu sudah jadi monyet, apakah dia masih Tuhan? Loh dia mengambil rupa bukan berubah Nah, bentuk. sekarang kalau dia menjadi monyet, dia masih Tuhan. Ya dia masih Tuhan lah. Bagaimana mungkin Tuhan sedang dia adalah monyet? Lah, yang mau Boleh saya sekarang bicara? begini Bang, alasan dia berubah menjadi monyet apa? Bukan bukan. Tuhan tidak punya alasan sedikit pun. Loh kok nggak punya alasan Bang? Itu hanya akal-akalan Anda saja karena Anda adalah penganut ajaran pagan. Bosan dalam kali aku iman melihat Bang, kalian alasannya bertengkar. jelas kenapa dia Coba menjadi Anda manusia. tunjukkan di mana dalilnya Tuhan menjadi manusia. Pasti dari pagan. Tunjukkan. Ibrani 1-3. Itu surat siapa itu Ibrani? Loh kami mengimani apa yang tertulis dalam Ya, kitab. makanya iman Anda jangan Anda bawa ke sini. Bukan. Diskusi itu pakai akal dan wahyu, Ya, justru karena bukan saya surat-surat menggunakan yang akal tidak ini, jelas. Bang. Justru karena saya menggunakan akal, makanya saya pertanyakan Oke, segimananya baik. nggak serupa dengan makhluk Baik. gitu loh. Baik, oke. Tuhan itu ada berapa? Satu. Yang menjaga alam semesta ini siapa? Tuhan. Ketika Tuhan kemudian berubah menjadi manusia, menjadi monyet, yang menjaga alam semesta ini siapa? Ya, Monyet. bisa dia lakukan itu. Loh, Tuhan Anda sudah jadi monyet. Ya, bisa nggak ketika Tuhan itu menjadi monyet dan disertai dia menjaga alam semesta ini, bisa nggak dia melakukan itu? Monyet kalau dia cebok pun tidak bisa. Apalagi menjaga alam semesta ini. Loh kenapa nggak bisa Bang kalau dia Tuhan? Pernah Anda melihat monyet cebok? Loh bukan, ini kan Tuhan Bang. Inilah yang disifati Begini. agama paganism. Begini. Monkey King. Kalau dia berubah menjadi monyet, lalu dia juga menjaga alam semesta ini, ya namanya Tuhan Maha Kuasa dengan cara apapun itu ya pasti bisa dia lakukan begitu loh. Berarti menurut saudara Tuhan itu bisa menjadi monyet Ya alasannya dalam apa kesempatan dulu, Bang? yang sama berubah menjadi kucing. Ya alasannya apa dia berubah menjadi monyet itu? Kok jadi alasannya apa? Loh, ya perlu saya tanyakan dong Bang. Saya juga kan mencari kenapa sih Tuhan ini menjadi manusia. Sekarang begini, Anda ngerti Tuhan tidak? Tuhan adalah Ya abang aja coba teruskan aja Bang. Tuhan itu adalah pencipta alam semesta yang menjaga alam ini. Jangan Anda pikir alam itu cuma di Taman Lawang sana. Alam semesta ini luas. Ada miliaran planet. Langit 7 lapis kemudian dijaga, mana kuman, mana bakteri, tumbuh-tumbuhan,
yang ada di lautan, yang ada di samudra, yang ada di awan. Kalau dia jadi kera, yang jaga siapa? Ya makanya justru itu yang menunjukkan kalau memang dia Tuhan ketika dia Itu mah dewa-dewa Cahayu dalam film dongeng, dalam pewayangan. Kebanyakan nonton film wayang Bapak ini. bukan, justru saya tidak membatasi, saya tidak menggugat otoritas Tuhan begitu loh Bang. Sekarang begini Bung, begini. Pilot dalam keadaan membawa pesawat tiba-tiba berubah jadi ayam. Pilot ini, kapal ini selamat tak? Ya alasannya apa dia berubah menjadi ayam? Harus Jadi alasan. tahu dulu Bang, alasannya apa, tujuannya apa dia berubah menjadi ayam gitu loh. Alasannya dia capek jadi pilot. Lah itu bukan alasan yang baik, bukan alasan yang mendatangkan kebaikan. Kenapa Anda yang mengatur? Suka-suka dia. Suka-suka dia. Dia pokoknya hari itu juga dia mau berubah jadi kucing. Kalau Kenapa yang Anda yang namanya ngatur? Tuhan, Bang. Nah, Kalau sekarang pertanyaannya, ketika pilotnya menjadi kucing, bagaimana keadaan pesawat? Kalau yang namanya Tuhan pasti tujuannya baik Bang, pasti ada alasan yang baik kenapa dia seperti itu. Sekarang bukan masalah tujuan, itu kan keinginan kalian. Nebus dosa di atas nyalip, itu kan keinginan gereja. Sekarang permasalahannya, ketika pilotnya berubah jadi kucing, bagaimana dengan pesawat? Ya. Apakah sang kucing bisa nyetir? Bisa membaca monitor? Bisa dorong kemudian setir dan seterusnya? Bisa. Kucing itu bisa. Bisa Bang. Ya untuk apa pilot itu menjadi kucing? Alasannya Alamak. apa? Kalau saya tanya Tuhan, kalau saya tanya pertanyaannya sama, untuk apa Tuhanmu jadi manusia? Jawaban saudara? Ya kalau kami jelas dalam iman Kristen kenapa dia harus menjadi manusia, ya karena yang ingin diselamatkan ya manusia begitu. Tuhan Anda tidak berdaya menyelamatkan manusia tanpa harus menjadi manusia? Kristen berlian. Hah? Katanya Tuhan Anda Maha Kuasa. Karena harus ada alasan yang jelas begitu loh. Saya tanya, apakah Tuhan Anda tidak bisa menyelamatkan manusia tanpa dia berubah menjadi bukan Tuhan? Harus ada yang namanya proses Bang. Nah, ini kan Anda yang mau, Anda yang membuat karikatur sendiri, saudaraku. Anda yang bikin karikatur, Tuhan itu harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Yesaya 43 nomor 10. Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Ayo, mau kemana? Anda mau kemana? Tuhan Anda mau bentuk jadi apa? Sayur lontong? Itu yang membentuk itu Bang, itu kemauan dia Bang, bukan saya. Tidak ada Tuhan yang dibentuk. Lo yang membentuk Tuhan siapa? Lah, Anda yang membentuk barusan Tuhan menjadi Orang dia bayi. datang ke dunia ini atas kemauan. Di mana dalilnya? Nah, tadi saya sudah katakan Ibrani. Ibrani. 1. Ibrani. Bagaimana dengan pengakuan Yesus yang mengatakan Yohanes 8:42, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Nah loh, kena. Loh iya Ayo. betul. Memang Ya itu betul. kehendak Bapa. Betul. Lalu yang menjadi manusia ini siapa? Ya kehendak Bapa itu Bang. Nah, berarti Bapak yang Anda katakan sudah jadi manusia, kenapa bukan dia yang jadi manusia? Loh, Ayo. Bapa yang Loh, berkehendak, Yesus lah yang menyatakannya Halo. dalam iman kami. Tadi katanya Tuhan Anda, Bapak, berkehendak jadi manusia. Begitu jadi manusia, dia mengatakan, bukan aku yang menjadi manusia. Bagaimana ini? Anda yang mengatur Tuhan, karena Anda itu belajar dari pagan, doktrin, dogma. Bukan Anda kami yang menginginkan mengatur keselamatan Tuhan. dengan cara Anda memaksa Tuhan menjadi makhluk. Ini keinginan kalian kan? Begini Bang, saya kasih contoh analogi sederhana Bang ya. Lah tadi belum dijawab. Tadi belum dijawab. Enggak, dikit Loncat aja, ke analogi. Ya. Ketika Kenapa saya Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri? Kalau dia adalah Tuhan itu sendiri yang datang dalam rupa manusia. Ya, begini Bang ya. Jadi ketika saya memberikan hukum gitu ya kepada anak saya ya. Jawab, kau ditanya jawab, jangan lompat kodok. Ya sabar dulu ya. Lu tanya Kamu itu yang jangan- dijawab, tuh pertanyaan jawab. Ya nanti kita kesana. Lompat-lompat kodok. Jawab. Gak usah tadi terlalu kapan jauh ditanya. Bang. Anda kan punya konsep. Anda bikin karikatur. Tuhan itu datang. Bukan Tergantung. saya yang bikin, Apa Bang. alasannya? Itu Nah, yang Oke, betul saya dalam ikutin. kitab suci. Alasan Tuhan Anda datang berubah menjadi manusia, alasannya untuk menebus dosa manusia. Dosa orang Kristen.
Oke, itu alasannya orang Kristen. Tepatnya kutuk, Bang. Gimana? Lebih tepatnya itu kutuk. Karena Kutuk. kutuk itu melahirkan dosa ya. Upah dari kutuk itu kan melahirkan dosa. Di mana Tuhan mengutuk anak keturunan Adam? Di mana lagi nih? Inilah pembinasa keji kalau berbicara selalu aja ke pagan. Di mana dalilnya manusia dikutuk? Di mana dalilnya? Loh, upah dosa adalah maut. Saya tidak tanya itu. Ketika- Yang saya tanya adalah di mana anak Adam itu dikutuk. Dalilnya saya minta. Ketika Adam dan Hawa itu melakukan pelanggaran, dosa Ya, itu terus dosa itu terkutuklah lahir, dan engkau dosa wahai itu- Adam dan keturunanmu. Mana dalilnya? Begini, Bang, dan dosa itu menjadi kutuk lah. Itu kan ajaran kalian, yang saya tanya ajaran Tuhannya. Bang, Begini, Bang ya. hei, siuman abang, siuman, siuman. Apa perlu saya kasih teh ayam di hidung supaya sadar? Siuman, yang saya minta, mana dalilnya Tuhan mengutuk Adam dan keturunannya? Tunjukkan. Loh, kalau secara eksplisit seperti itu tidak ada, Bang. Lalu dari mana ilmu yang Anda bawa ini? Dari yang mana? Pembinasa keji. Kami kan mengimani. Ya itulah iman Anda. Iman Anda yang berasal dari pembinasa keji. Mematikan akal Anda. Bukan pembinasa keji, Bang. Tapi memang itu jelas dikatakan upah. Kalau dosa jelas adalah maut. dikatakan, tunjukkan dalilnya kepada saya. Itu Bahwa saya Tuhan pencipta langit dan bumi mengutuk Adam dan keturunannya. Mana dalilnya? Saya bilang tadi kan secara eksplisit memang tidak ada dalil seperti itu. Kita bisa mengetahuinya. Tetapi kita bisa bikin karikatur begitu. Bukan begitu, Bang. Lalu apa? Ya artinya begini, artinya di situ ada konsistenan begitu loh. Itu kan maunya Anda. Sementara di dalam kitabnya orang Yahudi, dengar. Kejadian 5 nomor 2. Aku memberkati Abraham dan keturunannya. Ayo. Saudara mau apa? Ayo. Saudara mau apa? Jangan lari-lari dulu, Bang. Anda mengatakan Yesus datang, Tuhan Anda datang untuk menebus dosa, kutuk. Mana kutuk itu? Mana? Sementara Tuhan mengatakan, aku memberkati Adam dan keturunannya. Nah, mana kutuknya? Karikatur Anda itu cocok di gereja, di sini nggak cocok. Saya berdiskusi, butuh dalil, dan akan saya sampaikan dalil. Nggak mau saya membodohi orang, cukuplah. Saya itu banyak dosa sendiri. Ngapain saya membuat orang terjerat dalam dosa lagi? Ngajarin orang-orang yang tidak benar dengan cara yang tidak benar. Anda mengatakan, Tuhan Anda datang dalam rupa manusia untuk menebus kutuk dosa manusia. Sabar dulu. Di mana itu terjadi? Bang, tertulis di dalam Kejadian 3 ayat 3 ya, Bang. Sabar, Bang ya. Di situ Silakan. Seperti ini, Bang. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, janganlah kamu memakan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Begitu. Kejadian 3, yakin? Iya, Kejadian 3 ayat 3. Dikatakan seperti itu. Terus? Tetapi dari buah pohon yang ada di tengah taman, Allah berfirman, kamu tidak boleh memakannya, kamu juga tidak boleh menyentuhnya, nanti kamu akan mati. Gitu. Terus Adam makan. Terus kita lihat sekarang apa? Adam memakannya kan? Ya. Adam melanggar gitu perintah yang Apakah Adam itu mati sama Hawa? Oke, Adam memakan. Ya. Di situ Apa yang jelas terjadi? ya. Mati hari itu juga? Tidak mati, tapi Ya dia udah. Tidak mati tapi dia mengalami yang namanya kesulitan di dunia Dia ini. dia Berarti mengalami melanggar kesulitan kerajaan atau dia surga. mati hari itu juga? Ya. Kenapa di situ sang Tuhan itu tidak langsung mematikannya begitu? Ya karena memang Tuhan itu kasih, Bang. Tidak, Tuhan itu maha pengampun dan maha pengasih. Nah, itu pintar. Ini masalahnya Anda membawa dalil. Makanya saya katakan tidak salah itu. Karena di situ dikatakan nanti kamu mati. Kapan kamu makan, maka kamu akan mati hari itu juga. Mati enggak? Ya ini makanya manusia mengalami kematian, Bang. Asumsi. Jadi menurut saudara, andai saja Adam itu tidak makan buah, Adam tidak ke bumi dong. Dia tidak akan mati, dia akan hidup selama-lamanya. Di mana hidup di mana? Dengarkan dulu Andai kan Adam dan Hawa tidak makan buah yang dilarang Tuhan itu, kita nggak ada banyak di dunia ini. Itu aja intinya.
Tetaplah ada, tapi kita tidak berakal. Kalau yang saya berkali kan begini, Bang. Kalau di dalam ajaran Islam itu kan Allah lah yang menghidupkan dan mematikan makhluk kan begitu. Nah tapi yang perlu dipertanyakan itu alasannya apa gitu sehingga makhluk itu perlu dimatikan begitu loh. Kan nggak ada alasannya. Oke, biar ku jawab ya. Jadi menurut saudara, ketika Adam diciptakan, menurut saudara, itu tidak ada kematian. Kekal gitu. Ya kekal kalau dia tidak melanggar perintah itu, Bang. Ada dalilnya? Ya nggak perlu dalil, Bang, untuk memahami itu, Bang. Sementara yang perlu Anda pahami di situ adalah justru Tuhan tidak menginginkan kemudian agar Adam hidup kekal. Ya jadi untuk apa dia menciptakan Adam kalau nggak? Ya suka-suka Tuhan. Nah, itu Abang bisa bilang suka-suka Tuhan. Nah, begitupun kami ketika dia menjadi manusia, ya suka-suka Tuhan, Bang. Tapi itu tidak masuk ke otak. Nah, itu karena kita memakai definisi-definisi yang Apa? Iya, jadi kita Maksudnya? selalu kita ingin Tuhan itu sesuai dengan apa yang kita ingini begitu. Justru Anda lah itu. Anda yang mau sesuai dengan Anda. Tuhan tadi mengatakan tidak serupa dengan apapun, tidak dibentuk. Tapi Anda mau membentuknya menjadi bayi kan? Betul? Iya kan? Bukan saya yang mengingini dia menjadi manusia, Bang. Lalu? Itu yang perlu Abang ketahui. Lalu siapa yang mengingini menjadi manusia? Loh memang itu karya dia. Di mana itu? Di mana Tuhan mengatakan aku akan menjadi manusia? Lah tadi saya sudah bacakan. Yesusnya mengatakan apa? Aku datang bukan atas kehendakku. Lalu yang menjadi manusia ini siapa? Yang menjadi manusia itu, makanya itu masuk lagi ke konsep dasar dalam keimanan kami begitu, Bang. Jadi yang perlu Enggak, sekarang begini saudaraku, begini. mempercayai, Bang, yang namanya Dari Tuhan keiman. itu. Anda menuhankan anak orang, sementara anak orang tidak mengaku Tuhan. Anda mendoktrinkan dengan kepercayaan agama Anda. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan tetap hidup walaupun dia sudah mati. Itu katanya. Apa-apaan itu? Apa hubungannya? Kok apa hubungannya? Kalau dia sudah bilang akulah kebangkitan dan hidup, Bang, artinya dialah yang mematikan dan menghidupkan makhluk gitu loh, Bang. Alamak. Biar kesangkal ya. Betul-betul. Tadi kupikir saya berdiskusi dengan orang berisi ini, ternyata jemaat gereja juga ini yang tak ada ilmu. Jadi gini, Bang. Selesaikan dulu ini permasalahan yang satu. Ini kan Anda yang membuat karikatur. Yesusnya yang kita tanya. Wahai Yesus, sini kau, duduk situ. Aku mau tanya. Nampak Bang Suma? Kamu itu Tuhan, Ya, bukan? Abang juga perlu mengakui lah, perlu juga ada yang namanya kejujuran dalam berdiskusi itu loh, Bang. Begitu. Saya tadi sudah mengakui. Apaan sih orang ini? Yesus yang kita tanya, Bung. Yesus yang kita tanya. Yesus. Sini kau dulu. Kenapa, Deng? Mau ketanya, Ki. Jujur Ki dulu, Yesus. Apa itu, Bos? Sebenarnya kita itu, betulkah itu kita ini adalah Tuhan yang datang dari manusia, jadi manusia? Apa kata Yesus? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Loh, tapi ini semua teman-teman di sini mengatakan ente itu adalah Bapak yang datang dari manusia, jadi manusia. Oh bukan. Tapi Yesus juga kan mengatakan akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa Bantalah percaya Yesus, kepadaku. berarti nanti Anda bantah Yesus. Loh, Ketika bukan Yesus membantah mengatakan Yesus. aku bukan Tuhan, Anda bantahlah dia. Tapi kan kamu juga yang mengatakan akulah kebangkitan hidup. Tidak ada yang sampai kepada siapa? Sampai kepada Bapa, bukan kepada Yesus. Alamak. Jadi gini, Bang. Bang Kristen Berlian, menjadi mayoritas di dunia itu, itulah bukti bahwa dia memang Tuhan yang benar. Oh tidak, Kristen menjadi mayoritas itu karena otaknya nggak berfungsi. Orang-orang Kristen kenapa menjadi Kristen? Karena otaknya mati. Ya, itu Otaknya Tuhan mati, yang Bang. benar gitu loh, Bang. Kalau dia tidak Tuhan benar kok mematikan akal. tidak mungkin pengikutnya menjadi Tuhan benar mematikan akal. Begitu. Mayoritas penduduk bumi menjadi Kristen bukan karena Bible, tapi karena penjajahan, karena kekuasaan, karena militer, karena politik, bukan karena Bible.
Kalau mereka belajar Bible, justru mereka akan habis keluar dari Kristen. Itu dikarenakan memang dia adalah Tuhan yang benar begitu loh. Tuhan yang benar. Yesus mengatakan nabi-nabi palsu itu akan menyesatkan banyak orang. Ayo. Ya betul, kalau nabi palsu ya akan menyesatkan orang, Bang. Berarti yang banyak sekarang penduduk buminya siapa? Kalau nabi palsu ya sudah pasti akan menyesatkan banyak orang begitu. Nah sekarang penduduk bumi yang beragama Kristen banyak mana dengan agama lain? Kalau Kristen itu kan Tuhannya benar, Bang. Jadi nggak. Dari mana Anda bisa tahu Tuhan Anda benar? Berlian, gosok Dari gigi mana? berlian, Apa benarnya? Mana, Bang? Anda hanya membuat karikatur. Dia sudah membuktikan dia bangkit di hari yang ketiga. Tuhan Dia bangkit dari kematian. Tuhan Dia bangkit dari mengalahkan kematian. Ini apa? Apa-apaan Dia Tuhan memberikan bangkit dari hidup yang kematian? kekal. Dia memberikan hidup yang kekal. Kurang apa lagi begitu? Akhirnya pun dengan penuh mujizat. Apa yang dilakukannya penuh dengan mujizat. Di mana Berlian? Di mana Tuhan mau memberikan hidup kekal tuh? Ya banyak ayat-ayatnya, ibarat Di mana? Udahlah, barang siapa yang angkat percaya tangan saya, kepada Bang. Yesus, dia Silakan dengan iman saudara. gigimu berlian. sudah mati. Kewajiban saya sudah selesai. Ya, Anda makasih. tetap membuat karikatur tentang Bang, Tuhan Bang. Anda, silakan. Itu hak Anda. Silakan Anda mempertahankan manusia, makhluk ciptaan Tuhan. Silakan aja. Tapi saya hanya ingin mengatakan begini. Siap-siaplah diusir oleh Yesus, ya. Anda akan diusir dan akan dilemparkan ke dalam api neraka. Kalaupun nanti saya memang salah memilih ya, apa yang dengan Ya jalan memang udah salah, udah jelas salah. saya tidak ada penyesalan sedikit pun gitu. Karena Oh iya, Anda bisa berani ngomong kayak gitu karena belum dikubur, belum dikubur, masih di dunia. Silakan aja. Anda masih bisa tidur, Anda masih bisa Apa yang makan, saya jadi percaya enak. sekarang, Bang, Tapi apa begitu yang Anda saya masuk ke percaya dalam kubur, baru Anda itu menangis. mendatangkan kebaikan, mendatangkan kedamaian sejahteraan. Ya, silakan, silakan. Iya. Anda seharusnya nggak usah naik di debat lintas agama. Ngapain? Loh, Karena Anda tidak bisa berdiskusi, untuk apa? bukan berdiskusi, tapi kan selalu Bang Juma ini kan menyerang-nyerang iman kami. begitu. Oh tidak, iman Anda yang pagan itu yang menyerang agama kami. Jangan salah. Menafsirkan Jangan salah. Iman Anda yang pagan itu sering kemudian menyerang agama kami. Kenapa bisa demikian? Karena agama Anda itu agama penjajah. Jadi semuanya itu penekanan, penindasan, perampasan, perampokan, itu yang disifati agama Anda. Jangan salah ente. Kami ini korban dari agama Anda itu loh. Korban kami ini. Abang bisa mengatakan Kristen itu agama penjajah, Abang dapat itu dari mana? Siapa Tuhannya penjajah Belanda? Loh, hanya Apa dari nama situ. agamanya? Apa nama kitabnya? Yang menjadi ukuran seperti itu. Agama yang diwariskan penjajah itu apa? Ya, Di zaman Belanda nggak ada agama, Bang Juma. Agama yang diwariskan penjajah di Nusantara ini apa? Iya, berarti ukurannya itu. Hanya karena itu. Ya, betul, betul. Sehingga Abang mengatakan bahwa agama Kristen agama penjajah. Benar sekali. Nah, Jadi kalau itulah bukan agama makanya. penjajah lalu apa namanya? Ketidakdewasaan Bang Juma. Ketidakdewasaan. Iya. Di Antioquia pertama kali disebut Kristen itu siapa pendirinya? Jadi kalau hanya karena alasan seperti itu. Bukan karena hanya alasan. Bukan. Agama Anda merebak ke seluruh penjuru bumi. Itu dengan apa? Dengan cara menjajah. Ya itulah bukti gitu loh. Bukti apa? Bahwa memang Tuhan Bahwa memang? yang benar itu, Tuhan yang benar itu pasti manusianya itu akan berkualitas begitu Bang. Oh, dengan menjajah gitu. Bukan penjajah. Kita Lalu? ketahui kok itu memang udah nyatanya seperti itu. Oh ya udah, Ini- imani aja. Makanya saya katakan Anda tidak layak untuk diskusi. Anda bicara sendiri aja di rumah. Cerita aja Anda di gereja. Ngapain ke sini? Kalau Anda tidak bawa akal, ngapain? Memang begitu Bang, ketika kita diperhadapkan dengan yang namanya tidak punya lagi argumentasi ya pasti ujung-ujungnya seperti itu, begitu. Loh, mana argumentasi Anda ketika saya mengatakan Yesus mengaku, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Apa yang Anda jawabkan? Loh memang yang Loncat. berkehendak itu kan Sang Bapa. Jadi Yesus ini bukan sang Bapa, jadi manusia. Ya Yesus ini makanya kita perlu mengetahui konsep dasar dalam mulai. iman Kristen. Tadi Anda mengatakan Tuhan Anda sendiri yang datang jadi manusia. Bahkan sampai Anda rela mengatakan jadi monyet pun bisa.
Ayo. Alasannya apa? Dia jadi monyet apa alasannya? Nah, sekarang yang menjadi Yesus ini apa? Tuhan atau bukan? Ya pasti Tuhan lah, karena dia Nah, kan kenapa satu dengan kalau Bapa. Yesus itu Tuhan menjadi Yesus, kenapa dia mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri? Yang berkehendak kan Sang Bapa, Bang. Nenekmu kiper. Itu kan Yang menunjukkan relasi. Tuhan Anda itu antara ada anak berapa? dengan Sang Tuhan Anda Bapa. itu ada berapa? Tuhan saya kan sudah dikatakan, Yesus pun mengatakannya bahwa Allah itu Esa. Esa. Yang Esa ini Bapak kan? Iya kan? Bapak kan yang Esa itu. Kemudian yang Esa sang Bapak ini turun menjadi manusia kan? Berarti Melalui Bapak sudah tak ada kan? Melalui Bapak sudah tidak ada kan? Yang satu dengan Bapa, itulah yang turun mengambil rupa manusia. Yang menjadi manusia ini Tuhan atau apa sih? Ya Tuhan dong. Nah, Tuhan Anda ada berapa? Nggak mungkin ada yang menyembah dia kalau bukan Tuhan. Tuhan Anda ada berapa? Tuhan saya ada satu. Satu. Yang satu ini menjadi manusia. Yang satu ini firmannya yang ada di dalam satu itu menjadi manusia. Oh, sudah turun kamu. Itu. Kamu tidak bisa diskusi karena Anda itu selalu menipu. Tuhan Anda satu, Loh, yang kami satu ini meyakini- menjadi manusia. Kami meyakini dalam iman Kristen itu bahwa yang dikatakan Allah Esa itu terdapat firman dan rohnya. Oh, Itu berarti sudah Tuhan menjadi- Anda itu bukan satu kalau begitu. Panjang-panjang kita berdiskusi, ternyata Anda cuma bisa menipu. Tuhan Anda tidak satu. Nah, terus Dasar tuyul. Tuhan Anda tiga. Mati satu, tumbuh dua. Masih ada dua. ini Ketika makanya- satu menjadi manusia, masih ada satu di atas. Yang satunya mungkin masih bertelur, burung merpati. Nipu aja kerja kau dari tadi. Capek-capek saya layani, kirain sehat. Siapa yang menipu? Memang itu iman kami. Tuhanmu berapa? Tuhanmu berapa? Tuhanmu berapa? Tuhan saya satu. Satu. Yang satu ini jadi manusia. Yang satu ini jadi manusia. Ya sudah, berarti itu nggak ada lagi kan? Oh, bodoh. Nggak ada lagi kan? Tidak ada lagi. Ada lagi. Kok tidak ada lagi? Ada lagi yang lain rupanya. Lo sekarang begini, saya kasih. Udah. Turun. Nah, Nggak ada yang bisa kamu tipu sini, Dek. Adek, tidak ada yang bisa kau tipu di sini, Dek. Kau katakan Tuhanmu satu. Begitu Tuhanmu yang satu jadi manusia, benjol, jadi tumor satu. Tumornya itu dipotong. Yang tumor ini loncat-loncat di tanah, langsung jadi Tuhan juga. Hebat kali kau punya agama. Tuhanmu satu, yang satu ini jadi manusia. Terus nggak ada lagi kan yang lain? Kau bilang bukan nggak ada yang lagi yang lain. Berarti ada Tuhan cadanganmu. Habisin waktu kamu, Dek. Itulah yang dikatakan pembinasa keji. Baca 1 Korintus 1 nomor 19. Paulus menciptakan agama Kristen dengan cara apa? Membunuh akal manusia. Baca itu. 1 Korintus 1:19. Paulus membunuh akal pengikut-pengikutnya. Makanya Anda tak berakal. Oke. Demikian. Oke, Bang Suma. Ada pantun untuk berlian. Ada galian di Bengkulu. Bang Berlian, mandi dulu ya. Cakep.